yang dikasih Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini akan dilayani oleh Diaken Febri Tandilintin. Marilah bersama berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Kita habiskan ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21 yang menyatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Demikianlah nas pembimbing kita pada hari ini. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih,
pelanggaran, dan kelalaian. Segala kekurangan kami umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharulah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 7-8 yang mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita hidup baru seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu serta mau melaksanakannya di sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bergilir ganti.
Saya bagian yang tercetak keluar, Bapak Ibu bagian yang tercetak ke dalam. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Kiara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal jalan kita. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuatmu penuh. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 merupakan nyanyian Salomo. Seperti kita ketahui, Raja Salomo adalah raja yang berhikmat dan masuk sebagai seorang raja yang diakui oleh semua bangsa. Kesuksesannya tidak diragukan lagi, sehingga pada masanya dia mencapai pemerintahan yang terpopuler pada masanya. Keamanan bangsa Israel di zaman Salomo sangat terjamin, justru di tengah kesuksesan dan capaian yang luar biasa. Raja Salomo mengaku bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Seorang yang sukses seperti Salomo mengakui kedaulatan Tuhan. Hal ini menjadi teladan bagi kita untuk bersikap rendah hati, mengakui kuasa dan kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Seperti kita ketahui, tubuh kita juga merupakan bait suci yang harus kita jaga, karena di dalam firman-Nya Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Semua pikiran dan hati kita harus berdasarkan firman Tuhan dan harus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 mau mengatakan bahwa hanya yang berasal dari Allah dan diberkatinya olehnya benar-benar berarti dalam hidup ini. Sebaliknya, jika Allah tidak hadir dalam hidup kita, jika kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap karya kita, maka segala sesuatu itu sia-sia dan akan berakhir dengan kekecewaan, kegagalan. Oleh karena itu kita harus mencari berkat dan bimbingan Allah dalam setiap karya hidup kita. Seperti kita kadang-kala kita sebagai seorang pekerja, dari pagi sampai pagi lagi kita bekerja dan terus tanpa melibatkan Tuhan. Pada akhirnya toh kita akan jatuh sakit
karena kita tidak memberikan ruang lingkup kepada diri kita untuk mengundang Allah dalam kegiatan hidup kita. Di akhir penghujung kehidupan kita, karena kita terus mencari uang, materi, kita melupakan Tuhan. Dalam ayat 1 mengatakan, sia-sialah kalau bukan Tuhan yang mendasari hidup kita akan kecewa. Di ayat kedua, Tuhan mengatakan, mari kita mempersiapkan berkat bagi setiap umat. Tapi bukan berarti manusia tidak berusaha. Manusia harus juga rajin bekerja. Hanya janganlah oleh karena mengejar kekayaan dan oleh karena memenuhi kebutuhan, manusia menjadi sombong dan meninggalkan Tuhan. Kadang kita memiliki harta, kita melupakan orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, keluarga kita. Kita menutup mata, menutup hati, dan menutup telinga. Kita tidak mau memberikan sesuatu tumpangan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita, kadang orang bilang pelit, tidak mau memberikan sesuatu. Kita melihat saudara-saudara kita yang berpakaian kurang layak. Mari kita bantu, memberikanlah pakaian yang layak, sehingga kita sama-sama merasakan berkat Tuhan. Kita memberi juga bukan untuk kekurangan, tetapi malah kita akan berkelebihan di dalam berkat Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Salomo tidak menjadi angkuh dan sombong. Salomo tidak mengandalkan kekuatannya dan kekayaannya sebagai orang yang sukses. Dia tetap memberikan pengakuan bahwa Tuhanlah yang mengizinkan keberhasilan yang dia capai. Pengakuan bahwa siapapun manusia, dia adalah kepunyaannya. Dan oleh karena kepunyaan Tuhan, maka manusia harus hidup memuliakan Tuhan. Tuhan menginginkan kepunyaannya hidup dalam berkat Tuhan dan jangan terjerat oleh kutuk dan kejahatan. Orang yang hidup dalam berkat Tuhan akan melibatkan Tuhan dalam setiap rencananya. Sebaliknya, kenikmatan dunia dan dosa akan menjerat dalam kegagalan dan kehancuran. Kadang kita sudah meraih kesuksesan, kita melupakan Tuhan. Kita jarang beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kita jarang mengajak keluarga kita untuk beribadah, datang setiap hari Minggu, datang ke gereja bukan mencari berkat, karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kita. Kita datang beribadah di hari Minggu, merupakan suatu pengakuan iman kita bahwa itulah ungkapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Apa yang kita bawa dalam kehidupan kita setelah mendengarkan firman Tuhan? Marilah kita merendahkan hati dan mau mengakui bahwa kedaulatan Tuhan adalah yang harus kita junjung tinggi dan harus kita akui. Menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan iri hati, dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana di ke depan atau di setiap sepanjang kehidupan kita. Yakinlah bahwa berkat-berkat Tuhan selalu tersedia bagi orang yang menaruh harap kepadanya. Tinggal kita mau bagaimana kita harus hidup
sabar sampai Tuhan memberikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan janjikan kepada kita. Karena Tuhan tidak bisa juga kita atur secara secepat itu, tetapi marilah kita menyerahkan doa kita, menyerahkan harapan kita ke dalam Tuhan. Tuhan menginginkan kita mengisi hidup ini dengan hal-hal yang baik dan benar. Kebaikan dan kebenaran akan selalu mengikuti orang yang bersandar kepada Tuhan. Semoga firman yang disampaikan pada hari ini menjadi kekuatan dalam menjalani hidup-hidup kita ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu teduh. Jemaat Tuhan, bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami bersyukur karena diperkenankan ada di rumah-Mu yang kudus ini. Kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang menuntun langkah kaki kehidupan kami. Bapa kami di surga, berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Engkau mengenal mata pencarian kami, baik yang berada di darat maupun di laut. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang menjaga dan menyertai kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati setiap obat yang dimakan atau diminum. Berikanlah kesabaran di dalam proses penyembuhan mereka. Kami taruhkan di dalam tangan pengasih-Mu. Para orang tua yang lanjut usia, Tuhan berikan sukacita, penghiburan, supaya di hari tua mereka dapat merasakan kasih Bapa. Kami berdoa buat pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, rumah tangga jemaat-Mu. Bapa, anugerahkanlah penyertaan yang sempurna di setiap langkah pergumulan kehidupan mereka. Bapa, berkatilah masa depan anak-anak dalam bangku sekolah, mulai dari SD sampai universitas. Kiranya Bapa berkenan mengiringi jalan hidup mereka menjadi anak-anak yang memiliki masa depan
dan diberkati oleh Bapa. Begitupun yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami ingin berdoa bagi pelayan di gerejamu GPB Immanuel Tarakan. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang direncanakan. Engkau memberkati setiap panitia-panitia yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di GPB Immanuel Tarakan. Kiranya Tuhan lancarkan dan sertai, dan jemaat-jemaat yang lainnya kiranya dapat mendukung setiap kegiatan-kegiatan, baik berupa dana, pikiran, dan tenaga. Kami juga berdoa bagi para pelayan di GPB Immanuel Tarakan, untuk KMJ Ibu Retno Siaan Sumaredi, Nona Pendeta Gloria T. Salau, Vikaris Ingriwang Derti Pariangan. Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, dan kesehatannya. Tuhan juga memberkati majelis dari sektor Marturia sampai Polpekes Eklesia, pelkat-pelkat, komisi bidang, dan sebagainya. Tuhan berkati juga yang terlibat dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan, kantor Ria Kamerawan. Engkau berkati ya Tuhan, kiranya mereka melayani Engkau dengan kesungguhan hati, dan biarlah apa yang dikerjakan dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, berkatilah pembangunan konsistori, guest house, kantor, dan gedungnya pendek. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik. Untuk dana yang dibutuhkan, kami tahu Tuhan sudah menyediakan. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau memberkati pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Berikanlah mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin kami. Kiranya Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara. Tuhan, kami berdoa buat pandemi COVID-19 ini agar segera berlalu. Kiranya tersedia vaksin sehingga tidak ada lagi orang-orang yang jatuh sakit dan yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan sembuhkan. Tuhan, berkatilah para medis, berkatilah kesehatan mereka, dan berikanlah mereka semangat dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga lewat mereka banyak pasien yang disembuhkan. Tuhan, bagi kami semua yang hadir dalam ibadah live streaming saat ini, kiranya di sepanjang minggu ke depan Tuhan memberikan kami kesehatan, kemampuan di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Aktivitas kami, seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa syukur serta permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kehadirat-Mu dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, silakan berdiri. Kita berdoa secara bergantian. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Silakan duduk. Parto Jemaat Minggu 20 September 2020. Majelis Jemaat dan Warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah Pelkat dapat dilihat dalam warta jemaat. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis pukul 18.00 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter PM P1 sampai P8, prokantor, organis dan operator multimedia dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Pembinaan pengurus dan pelayanan Pelkat periode tahun 2020 sampai 2022 diinformasikan kepada calon pengurus dan pelayan Pelkat bahwa akan dilaksanakan pembinaan pengurus dan pelayan Pelkat periode 2020 sampai 2022 pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 08.00 sampai selesai. Tempat Gedung Serbaguna GPIB Immanuel Tarakan. Calon pengurus dan pelayan Pelkat diharuskan hadir dalam pembinaan tersebut. Untuk peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020 pada pukul 06.00, 09.00 dan 18.00 WITA. Pemberkatan perkawinan telah melaporkan diri untuk peneguhan dan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Saudara Sepater Antonikus Male, sektor Marturia, dengan saudari Rubiris Sonia Asihombing, sektor Bethlehem. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober adalah yang pertama. Apabila sekiranya ada di antara warga jemaat yang mengajukan keberatan
atas rencana peneguhan dan pemberkatan. Dipersilakan untuk segera melaporkannya kepada Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Sekian warga jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Saudara-saudara, pergilah, beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hai umat Tuhan, celikanlah matamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetap